Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Nindya Octaviani. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jember. Kali ini saya akan membahas materi tentang pembuktian volume kerucut. Yuk kita bersama-sama simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan terus semangat belajar ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pembuktian volume kerucut. Indikator pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menentukan rumus volume kerucut. Yang kedua adalah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume kerucut. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat menentukan rumus volume kerucut dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume kerucut dengan cermat dan teliti. Sebelum kita memasuki materi, apakah kalian masih ingat materi tentang volume tabung? Nah, yuk kita bersama-sama mengingat materi tentang volume tabung. Rumus dari volume tabung adalah luas alas dikalikan tinggi, di mana alasnya berbentuk lingkaran. Jadi, secara matematis dapat kita tuliskan rumus dari volume tabung adalah Pi dikali R kuadrat dikali T. Mari kita bersama-sama menyebutkan contoh-contoh kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada megafon, yang kedua ada kerucut lalu lintas, yang ketiga ada tumpeng, dan yang terakhir ada topi ulang tahun. Setelah kita mengetahui contoh-contoh kerucut dalam kehidupan sehari-hari, mari kita bersama-sama menentukan unsur-unsur yang terdapat pada kerucut. Yang pertama adalah bidang alas kerucut. Bidang alas kerucut ini berbentuk lingkaran dan terletak di bawah. Dapat kita amati pada gambar bahwa bidang alas kerucut ini adalah yang berwarna ungu. Dan yang kedua adalah jari-jari kerucut. Jari-jari kerucut ini merupakan jarak dari titik O ke titik A maupun jarak dari titik O ke titik B. Dan yang ketiga adalah diameter kerucut. Diameter kerucut ini merupakan jarak dari titik A ke titik B. Dan yang keempat adalah selimut kerucut. Dapat kita amati pada gambar bahwa selimut kerucut ini merupakan bagian yang berwarna kuning. Dan yang kelima adalah tinggi kerucut. Tinggi kerucut ini ditarik dari titik puncak kerucut hingga ke pusat lingkaran yang berada pada alas. Dan yang terakhir adalah garis pelukis. Garis pelukis ini merupakan jarak dari titik puncak kerucut hingga ke bagian sisi pada lingkaran. Mari kita simak permasalahan berikut ini. Nah, dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat sebuah kon kosong yang akan diisi dengan es krim hingga penuh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah cara kita menghitung volume es krim agar kon terisi penuh? Bagaimana ya cara kita untuk menentukan volume es krim agar kon terisi penuh? Nah, agar kita lebih mudah untuk menentukan volume es krim agar kon terisi penuh, kita dapat menggunakan rumus volume kerucut. Oleh karena itu, pada kali ini kita akan menentukan rumus volume kerucut dengan menggunakan pendekatan volume tabung. Sebelum kita melakukan percobaan tentang pembuktian rumus volume kerucut, ada beberapa alat dan bahan yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah 3 buah tabung dengan diameter yang berbeda. Kali ini saya menggunakan tabung dengan diameter 14 cm, 12 cm, dan 10 cm. Dengan tinggi tabung ketiganya adalah 10 cm. Dan yang kedua adalah 3 buah kerucut dengan diameter dan tinggi yang sama dengan tabung. Dan yang ketiga adalah beras secukupnya. Setelah kita mempersiapkan alat dan bahan, mari kita bersama-sama untuk mencoba membuktikan rumus volume kerucut. Langkah yang pertama adalah
kita gunakan kerucut dan tabung dengan diameter 14 cm dan tinggi 10 cm. Setelah itu, kita masukkan beras ke dalam kerucut hingga penuh. Lalu, kita masukkan beras yang ada pada kerucut ke dalam tabung. Lakukan hal yang sama hingga tabung terisi penuh. Hitunglah berapa banyak kerucut untuk mengisi tabung hingga tabung terisi penuh. Lakukan hal yang sama pada tabung dan kerucut yang lainnya. Berikutnya, kita lakukan percobaan dengan menggunakan kerucut dan tabung dengan diameter 12 cm dan tinggi 10 cm. Kita lakukan hal yang sama seperti dengan percobaan sebelumnya. Selanjutnya, kita lakukan percobaan dengan kerucut dan tabung dengan diameter 10 cm dan tinggi 10 cm. Kita lakukan hal yang sama juga seperti dengan percobaan sebelumnya. Setelah kita lakukan percobaan, didapatkan bahwa tabung dapat terisi penuh dengan cara menuangkan beras sebanyak 3 kali ke dalam tabung. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Atau volume kerucut sama dengan 1/3 dikali dengan volume tabung. Secara matematis, dapat kita tuliskan bahwa volume kerucut sama dengan 1/3 dikalikan Pi dikalikan R kuadrat dan dikali tinggi. Nah, dari percobaan yang telah kita lakukan, sekarang kita telah mengetahui rumus dari volume kerucut, yaitu 1/3 dikalikan Pi dikalikan R kuadrat dikali T. Oleh karena itu, sekarang kita akan lebih mudah untuk menentukan volume es krim agar kon terisi penuh melalui rumus dari volume kerucut yang kita telah dapatkan sebelumnya. Karena pembelajaran kali ini telah selesai, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap semangat belajar, karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan kita banyak hal. Oleh karena itu, kita juga jangan pernah berhenti untuk belajar. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.